Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Tiara Witri dengan NIM 22112011. Prodi Teknik Informatika Universitas Nurdin Hamzah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan klasifikasi penerima bantuan surat keterangan tidak mampu. Seperti yang teman-teman sudah lihat pada layar, di sini kita sudah memiliki table data training. Nah, pada table data training ini mempunyai 35 data atau 35 record dengan field nama, pekerjaan, usia, status, penghasilan, kendaraan, kepemilikan rumah, atap bangunan, dan keterangan. Nah, disclaimer di sini untuk field nama itu tidak akan terlalu kita gunakan pada proses klasifikasi. Jadi yang akan kita gunakan itu ada field pekerjaan, usia, hingga keterangan sebagai outputnya. Nah, di sini kita juga sudah mempunyai dua data testing dengan nama Fira dan Witri, lalu ada masing-masing data di masing-masing field. Nah, dengan masing-masing data pada masing-masing field tersebut, output di keterangannya itu apa? Apakah layak atau tidak layak? Nah, maka dari itu, mari kita klasifikasi. Langkah pertama yakni mencari nilai dari probabilitas kelas. Nah, di sini probabilitas kelas kita yang ada itu ada pada kolom keterangan. Kelasnya itu ada layak dan tidak layak. Nah, maka dari itu, kita akan mencari nilai dari kelas layak dan tidak layak pada kolom keterangan. Langkahnya bagaimana? Itu pertama, kita menggunakan fungsi COUNTIF. Nah, lalu kita sorot kolom keterangan atau kolom J dari record pertama hingga record 35 yang ada pada table data training. Kemudian, karena di sini kita mencari nilai dari keterangan layak, maka kriterianya adalah layak. Lalu enter. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil dari nilainya. Oke, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa sih guna dari fungsi COUNTIF ini. Jadi di sini fungsi COUNTIF itu berguna untuk menghitung data yang kita inginkan atau data berdasarkan dari table yang kita inginkan jika sesuai dengan kriteria yang kita mau. Nah, contohnya di sini kita meminta untuk menghitung jika data yang ada pada table data training kolom J atau kolom keterangan ini kriterianya adalah layak, maka kita hanya akan menghitung jumlah data dengan kriteria yang layak. Ketika di enter, maka kita akan mendapatkan hasil dari nilainya yakni 15. Nah, bagaimana dengan yang kelas tidak layak? Caranya sama, maka kita tinggal mengkopikan rumusnya lalu kita paste di sel nilai pada kelas tidak layak. Itu menggunakan rumus fungsi COUNTIF juga. Kolomnya sama, kolom J atau keterangan, hanya saja kriterianya kita ganti menjadi tidak layak. Kita enter, nah maka akan muncul nilai dari data tidak layak yang ada pada table data training. Kemudian kita akan mencari total dari semua nilai yang telah kita cari dari kelas layak dan tidak layak. Caranya adalah kita menggunakan fungsi sum. Lalu kita sorot nilai yang telah kita dapatkan dari kelas layak dan tidak layak, kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, maka kita mendapatkan hasil dari total kelas di kolom keterangan itu ada 35 data. Nah, setelah mendapatkan hasil nilai dari probabilitas masing-masing kelas, selanjutnya kita mencari masing-masing nilai layak dan tidak layak berdasarkan kolom pekerjaan atau atribut pekerjaan. Caranya bagaimana? Nah, karena di sini kita menggunakan dua kolom, yakni kolom pekerjaan dan kolom tidak layak, maka rumus yang kita gunakan adalah COUNTIF S. Nah, COUNTIF S ini berguna hampir sama gunanya dengan COUNTIF, hanya saja bedanya jika kita tambahkan S, itu kita bisa menginputkan dua kriteria yang kita mau. Nah, seperti yang sebelumnya kan kita ingin kriterianya hanya layak saja. Namun di sini ketika kita mencari nilai dari atribut pekerjaan yang layak, maka kita punya dua kriteria, yakni kriteria dari pekerjaan, di sini ada swasta, dan kriteria dari kolom keterangan yakni layak. Maka kita menggunakan COUNTIF S yang mana bisa menginputkan lebih dari satu kriteria. Caranya hampir sama dengan COUNTIF. Setelah kita inputkan fungsi dari COUNTIF S, kita sorot kolom pekerjaan atau kolom C, kemudian kita inputkan nilai kriterianya. Kriterianya itu tadi adalah wira swasta. Wira swasta. Oke. Jangan lupa kita tetapkan dengan mengklik F4. Nah, agar ketika kita mengkopikan atau menyorot kolom ini, itu dia tidak berpindah, kolomnya tetap di kolom C atau kolom pekerjaan. Setelah wira swasta, itu kita sorot lagi kolom keterangan atau kolom J sampai record ke 35. Kemudian jangan lupa kita tetapkan, klik F4. Lalu inputkan kriterianya. Kriteria yang kita inginkan adalah yang layak. Oke, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai dari atribut pekerjaan yang output atau keterangannya adalah layak adalah 9. Nah, bagaimana dengan yang tidak layak? Caranya sama, kita kopikan saja. Lalu kita paste di sel tidak layak yang wira swasta. Kita ganti nilai dari kriteria 2-nya menjadi tidak layak. Lalu enter. Nah, maka kita akan mendapatkan hasilnya 12. Nah, hampir saja terlupakan teman-teman. Kita tidak hanya mencari nilai dari
kolom pekerjaan dan kolom layak saja. Setelah kita mendapatkan nilainya, itu kita bagikan dengan berapa data dari probabilitas kelas layak. Nah, di sini kan kita sudah mencari nilai dari probabilitas kelas yang layak itu 15, maka kita tinggal klik saja sel dari kelas layak, lalu jangan lupa kita tetapkan dengan klik F4 dan enter. Nah, maka kita sudah mendapatkan hasilnya setelah kita bagi dengan nilai dari kelas layak. Begitupun dengan yang kelas tidak layak. Kita klik sel yang tidak layak, jangan lupa ditetapkan dengan klik F4, lalu kita enter. Nah, oke, lalu kita lanjut dengan atribut pekerjaan yang tidak bekerja. Caranya sama, maka kita tinggal blok saja, lalu kita sorot ke bawah. Oke. Nah, jangan lupa diganti. Di sini kriteria pertamanya masih wira swasta, maka kita ganti menjadi tidak bekerja. Tidak bekerja, dan kriteria keduanya layak. Lalu kita enter. Nah, bagaimana dengan yang tidak layak? Sama, kita ganti saja kriteria pertamanya itu menjadi tidak bekerja, dan kriteria keduanya tidak layak, dibagi dengan nilai dari kelas tidak layak. Lalu kita enter. Nah, maka didapatlah hasilnya yakni 0,4. Oke, lanjut ke atribut usia. Nah, cara mencari nilai atribut usia hingga atribut atap bangunan itu sama dengan cara mencari atribut pekerjaan. Hanya saja kita perlu menyesuaikan kolom dari kriteria pertama. Kriteria keduanya itu tetap. Lalu untuk atribut usia, maka kita ganti kolom pekerjaan menjadi kolom usia. Oke. Untuk mencari dari atribut usia hingga atap bangunan, maka saya akan mempercepat sedikit demi mempersingkat waktu. Oke, nah setelah kita selesai mencari nilai di masing-masing atribut untuk keterangan layak dan tidak layak mulai dari pekerjaan hingga bangunan, setelah mendapatkan semua hasil nilainya, maka kita melakukan testing pada data yang sudah kita punya. Di sini kita punya data pertama, itu dengan nama Vira, pekerjaannya wira swasta, usianya 20 hingga 29 tahun, statusnya belum kawin, penghasilannya di atas 5 juta, kendaraan motor, kepemilikan dari rumah itu orang tua, atap bangunannya asbes. Nah, untuk data di masing-masing field yang telah disebutkan tadi, kita analisis sebelumnya, itu keterangannya apa, layak atau tidak layak. Nah, maka mari kita lakukan pengklasifikasiannya. Pertama, itu kita menggunakan fungsi if. Nah, jika hasil dari perkalian nilai untuk layak dengan field pekerjaan yang datanya adalah wira swasta dikali dengan nilai dari field usia yang datanya 20 hingga 29 tahun dengan keterangan layak, lalu dikali dengan data-data seterusnya baik di field status, penghasilan, kendaraan, kepemilikan, dan atap bangunan. Langsung saja kita klik di masing-masing selnya. Penghasilannya di atas, lalu dikali dengan kepemilikan kendaraannya motor, lalu dikali dengan kepemilikan rumahnya itu orang tua, dikali dengan atap bangunannya itu asbes. Oke, kemudian kita kalikan dengan nilai dari kelas layak yang dibagi dengan total nilai data yang kita punya atau atribut data record kita. Oke, lalu kita tutup kurung. Oh, tadi kita lupa buka kurung di sini, lalu kita tutup. Nah, ini merupakan proses dari mencari nilai dengan kelas layak di masing-masing data di tiap field. Nah, jika nilai dari masing-masing data di tiap field dengan kelas layak itu lebih besar dari nilai masing-masing data di tiap field tidak layak. Nah, kita kopikan saja, nanti kita geser fieldnya. Ini M, kita ganti dengan N. Oke, M ini juga kita ganti dengan N. Q kita ganti dengan R. Nah, lalu data nilai kelas yang kita ambil itu kelas yang tidak layak ada di sel M11. Tetap dibagi dengan nilai total data record table pada data training kita. Nah, jadi untuk mencari output dari data testing yang sudah kita analisis sebelumnya, itu menggunakan rumus kelas if. Lalu buka kurung, kita lakukan perkalian di masing-masing nilai masing-masing atribut data pada data testing dengan kelas layak. Lalu kita cari lagi nilai pada masing-masing data atribut kelas tidak layak. Kemudian kita cari tahu antara nilai kelas yang layak dan kelas yang tidak layak itu lebih besar yang mana. Nah, jadi di sini kita
pakai simbol lebih besar dari. Nah, jika yang layak itu lebih besar dari yang tidak layak, maka hasilnya adalah layak. Dan jika yang tidak layak itu lebih besar dari yang layak, maka hasilnya adalah tidak layak. Oke, kemudian kita enter, maka kita lihat hasilnya adalah tidak layak. Nah, lalu bagaimana dengan data testing yang kedua? Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai output untuk keterangan data di masing-masing field yang sudah kita tes itu adalah tidak layak, maka data dari keterangan tidak layak pada kelas probabilitasnya itu bertambah. Nah, jadi di sini kita cari lagi rumusnya. Setelah ditambah data testing 1, maka hasil dari nilai kelas tidak layak itu berubah. Nah, pertama itu kita cari dulu sama seperti tadi langkahnya, maka kita tinggal copy saja. Oke, kita kopikan. Lalu kita paste. Nah, kemudian di sini kita pastikan kolom yang disorot itu benar. Jangan lupa kita tetapkan. Oke, lalu enter. Nah, nilainya itu adalah 15. Nah, di sini kan kita lupa menambahkan menyorot nilai yang ada pada data testing 1. Karena kita menambah data testing 1, maka kita klik juga sel yang ini, jangan lupa kita tetapkan lalu kita enter. Nah, sama juga yang di bawahnya. Untuk kelas tidak layak. Oke. Nah, bagaimana dengan yang kelas tidak layak? Caranya sama, setelah kita sorot, kita ganti saja kriterianya menjadi tidak layak. Nah, lalu kita jumlahkan total nilai antara kelas layak dan kelas tidak layak. Jumlahnya menjadi 36. Yang sebelumnya jumlah record kita 35, setelah ditambah dengan data setting 1, maka jumlah record kita menjadi 36. Lalu, untuk masing-masing nilai pada masing-masing atribut, kita hanya perlu mengganti nilai probabilitas tiap kelasnya. Yang sebelumnya nilai layaknya itu 15. Oh, di sini nilai layak tetap 15, namun nilai tidak layaknya itu berganti. Yang awalnya 20, sekarang menjadi 21. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu. Oke, kita ubah satu persatu. Oke. Ganti menjadi 17, perbedaannya wira swasta. Lalu usianya 30 sampai 40, statusnya belum kawin, penghasilannya 4 juta sampai 5 juta, lalu kendaraannya mobil, pemilikan rumahnya pribadi, dan harta bangunannya genteng. Lalu jangan lupa kita ganti nilai atribut kelas, nilai probabilitas kelas pajaknya dan nilai total dari record kita. Oke, maka output yang dihasilkan adalah tidak layak. Oke, nah jadi setelah kita melakukan pengklasifikasian untuk penerima bantuan surat keterangan tidak mampu dengan menggunakan metode NAFYS pada data testing 1, itu outputnya adalah tidak layak, dan pada data testing 2 outputnya juga tidak layak. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.